Halo rekan-rekan, selamat bertemu dengan Mato. Saya banyak berbagi berdasarkan pengalaman saya. Gak perlulah disebutin, tapi intinya bahwa akan banyak berbagi tentang saham dan investasi. Saya akan melakukan dengan pendekatan yang berbeda. Nah, di kesempatan pertama ini saya akan berbagi dua hal. Satu, bagaimana kita bisa menyisihkan uang dari apa yang kita punya untuk investasi, terutama nanti saham. Siklus manusia itu biasanya sekitar umur 22 sampai 25 dia sudah punya gaji. Sampai umur 60 lah dia baru pensiun. Nanti ini mungkin menikah, punya anak, mungkin sekitar 60 atau lebih, punya mantu dan sebagainya. Nah, di antara waktu-waktu sekian itu ada banyak kebutuhannya. Ada kebutuhan untuk sekolah, ada kebutuhan untuk kemudian punya rumah, punya motor, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Anggap bahwa tiap bulan dapat 10. Alangkah baiknya tiap bulan minimal lah 20%-nya lah. Ya kalau nggak 2, 1, kita anggap 2 itu untuk disisihkan. Nah 8 itulah untuk hidup. Jadi 2 itu dari mulai awal. Terus tiap bulan 2 itu disisihkan. Nah kalau udah cukup lama, Anda akan tahu powernya, dayanya sampai seberapa besar. Nah itulah yang coba untuk berbagi dari awal sampai akhir bagaimana sebaiknya. Nah kemudian investasi atau saham itu sebetulnya semacam apa sih? Kalau kita pakai grafik waktu lagi, anggap mulai di 25 sampai 60 lah. Investasi itu sebaiknya dimulai dari sini. Ya di 25 mungkin kan tadi sekitar 2 setahun, ya sekitar anggap aja 12. Memang baru 12. Tapi kemudian nanti kan dia mungkin berkembang, turun karena masih belajar. Tapi kan dengan bertambahnya waktu dia akan naik. Nah, inilah yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan. Bisa jadi ada yang punya grafiknya berbeda. Ini dari sisi kekayaannya. Misalnya grafiknya pada saat semacam ini dia ambil naik lagi. Dia ambil naik lagi. Dia ambil naik lagi, dia ambil naik lagi. Tapi lumayan kan? Lumayan. Karena masih ada uang untuk cadangan. Nah, bagaimana ceritanya kalau pada saat dia sama sekali enggak, uang tidak ada, jadi dia grafiknya bisa di bawah, negatif, hutangnya akhirnya cukup banyak. Masih untung kalau grafiknya semacam ini ya, rata-rata orang semacam ini. Nah, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Nah, ada lagi kemungkinan yang berpikiran lebih maju. Jadi pada saat investasi dia punya keahlian berproses, akhirnya ya mungkin lebih tinggi daripada ini. Nah itulah investasi. Jadi kembali lagi, ada uang tadi kita sisihkan ya, kemudian kita investasikan itu terutama di saham.
investasi lain ya bisa. Contohnya apa? Ya di rumah itu sendiri bisa juga di deposito, bisa juga di obligasi. Kalau di Indonesia namanya obligasi Republik Indonesia, atau sekarang namanya sering disebut SBR juga ada. Emas bisa juga, ada banyak hal gitu. Tapi kenapa ini nanti Matua akan cerita. Jadi jangan lupa, mulai kapan? Saat inilah kita mulai belajar saham. Paling enggak kita sebelum investasi langsung kita belajar. Oke, ini video berbagi Matpo yang pertama. Salam.